Halo, balik lagi di channel Kidroni. Di video kali ini kita akan membahas jalur pembangunan kereta LRT dan MRT di Jabodetabek. Saat ini ruas LRT dan MRT di Jabodetabek baru 2 rute yang beroperasi, yaitu untuk proyek MRT dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI dengan panjang 16 km yang dibangun dari tahun 2013 sampai dengan 2019, dan untuk proyek LRT dari Velodrome sampai dengan Kelapa Gading dengan panjang 5,8 km yang dibangun dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Dan saat ini proyek MRT dan LRT lainnya sedang dikerjakan. Untuk proyek LRT sendiri yang sedang dikerjakan saat ini terdiri dari 3 rute, yaitu yang pertama Cawang sampai dengan Duku Atas dengan panjang 11,05 km menghubungkan stasiun Cawang sampai dengan stasiun Duku Atas. Yang kedua ada Cawang sampai dengan Bekasi Timur dengan panjang 18,49 km menghubungkan stasiun Jatimulya sampai dengan stasiun Cawang. Dan yang terakhir ada Cawang sampai dengan Cibubur dengan panjang 14,89 km menghubungkan stasiun Harjamukti sampai dengan stasiun Cawang. 3 ruas ini ditargetkan beroperasi di Agustus tahun 2022. Selanjutnya untuk proyek MRT sendiri yang sedang dikerjakan saat ini terdiri dari 2 rute MRT, yaitu fase 2A dari Bundaran HI sampai dengan kota dengan panjang 5,8 km yang sudah dilakukan konstruksi hingga saat ini, dan fase 2B dari kota sampai dengan Ancol Barat dengan panjang 6 km yang masih masuk proses studi kelayakan. 2 ruas ini ditargetkan bisa beroperasi di tahun 2027. Dari proyek MRT dan LRT yang sudah beroperasi dan sedang dikerjakan hingga saat ini, tahukah kamu ada berapa banyak lagi jaringan kereta LRT dan MRT yang akan dibangun di Jabodetabek? Di video ini kita akan memperlihatkan rencana jaringan pembangunan MRT dan LRT di tahun 2035 yang akan mengkoneksikan hampir seluruh wilayah Jabodetabek dari Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, dan Depok. Berdasarkan perencanaan jaringan kereta MRT dan LRT Jabodetabek di tahun 2035, jalur MRT dan LRT yang akan dibangun akan memiliki 21 ruas yang akan mengkoneksikan hampir seluruh Jabodetabek. Inilah daftar ruas pembangunan kereta MRT dan LRT di Jabodetabek.
Kita tadi sudah saksikan daftar jalur kereta MRT dan LRT di Jabodetabek beserta wilayah atau daerah yang akan dilalui. Jaringan jalur kereta yang luar biasa, bila jalur ini benar-benar bisa terrealisasi, aksesibilitas perpindahan orang di sekitar Jabodetabek rasanya akan semakin dimudahkan dengan moda transportasi massal ini. Ditambah lagi dukungan jalur KRL dan BRT yang sudah ada hingga saat ini. Daftar ruas tadi merupakan master plan jaringan kereta MRT dan LRT Jabodetabek di tahun 2035. Untuk kedepannya kita lihat perkembangannya, apakah ada perubahan dari daftar jalur MRT dan LRT yang akan dibangun. Untuk ruas MRT yang saat ini direncanakan tersambung di tahun 2027, dari Lebak Bulus sampai dengan Ancol Barat, yang masuk dalam fase 1 dan 2, di dalam perencanaan jaringan kereta MRT dan LRT masuk dalam koridor pertama, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Kampung Bandan, atau biasa dikenal dengan jalur North sampai dengan South, atau Utara sampai dengan Selatan. Untuk fase ketiga yang sedang direncanakan dibangun dalam waktu dekat yaitu ruas Kalideres sampai dengan ujung Menteng atau biasa disebut dengan jalur West sampai dengan East atau Barat sampai dengan Timur, termasuk pembangunan MRT koridor kedua dengan ruas penuhnya sepanjang dari Balaraja sampai dengan Cikarang. Dan untuk ruas LRT yang saat ini sudah beroperasi dari Velodrome sampai dengan Kelapa Gading merupakan bagian dari perencanaan LRT koridor 3 yang nantinya akan dilanjutkan pembangunannya pada koridor 1 yaitu dari Kelapa Gading sampai dengan Pesing mengarah ke barat Jakarta dan koridor 10 dari Velodrome sampai dengan Cakung mengarah ke timur Jakarta. Dan untuk 3 ruas LRT yang sedang dibangun saat ini yang direncanakan akan beroperasi di Agustus 2022 antara lain Duku Atas sampai dengan Cawang merupakan koridor 4 yang akan dilanjutkan ke koridor 2 dengan rute Duku Atas sampai dengan Puri Kembangan. Cawang sampai dengan Bekasi Timur merupakan koridor 7 yang akan dilanjutkan ke koridor 8 dengan rute Bekasi Timur sampai dengan Cikarang. Cawang sampai dengan Cibubur merupakan koridor 5 yang akan dilanjutkan sampai dengan Kota Bogor. Kereta MRT dan LRT merupakan teknologi baru yang bisa kita rasakan beberapa tahun belakangan ini. Berbeda dengan kereta KRL yang sudah dimulai sejak tahun 1927, kereta MRT dan LRT ini dibangun di bawah tanah dan di atas jalur layang. Khusus untuk pengoperasian kereta LRT sendiri, nantinya akan menggunakan sistem komputerisasi, di mana pengoperasian kereta tanpa memerlukan adanya masinis. LRT Jabodebek menggunakan DTO atau Driverless Train Operation dengan standar IEC, di mana kereta beroperasi secara otomatis tanpa masinis. Peran masinis diambil alih oleh sistem otomatis dan tidak dibutuhkan orang untuk melakukan supervisi jalannya kereta maupun untuk menghindari tabrakan. Karena beroperasi otomatis, panel dashboard di kabin kereta selalu tertutup dan terkunci dalam operasi nominal. Kru kereta yang disebut train attendant hanya bertugas untuk berkomunikasi dengan OCC melalui radio trunking dan kepada penumpang melalui radio intercom jika dia sedang berada di bagian ujung kereta. Kedua teknologi kereta ini menjanjikan moda transportasi yang dapat mengangkut orang dengan jumlah yang banyak dan sampai pada tujuan dengan waktu yang singkat. Kita harapkan dengan adanya jaringan kereta MRT dan LRT ini, mobilitas orang di sekitar Jabodetabek bisa dialihkan sepenuhnya dengan menggunakan transportasi massal ini, guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pastinya kemacetan akan cepat terurai. Ya teman-teman, tadi kita udah saksikan sama-sama ya perencanaan pembangunan jalur kereta MRT dan LRT di tahun 2035. Benar-benar terlihat masif ya, dan bila mana sudah jadi dan terrealisasi, kita rasanya mau berpergian kemana aja gampang ya teman-teman. Saya ingat waktu saya berkesempatan pergi ke Singapura, di sana perkeretaapian MRT-nya sudah cukup efektif ya. Terbukti bila mana kita baru aja datang ke Singapura begitu, kita mau mengelilingi setiap kota yang ada di sana dengan menggunakan kereta MRT tanpa kita tahu jalan-jalan di sana, kita bisa mengakses hampir seluruh kota di Singapura. Ya kita harapkan itu pun bisa terjadi di Jakarta ya. Dan dengan adanya jalur MRT dan LRT yang tadi kita sudah sama-sama lihat, nampaknya wilayah Jabodetabek yang luasannya jauh lebih besar daripada Singapura bisa kita akses dengan lebih mudah ya, dengan adanya transportasi massal ini. Ya sekarang teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing, ini merupakan jalur kereta MRT ya, yang nampaknya yang menjadi fokus
di beberapa waktu dekat ini ya. Maksudnya lebih ke arah beberapa waktu ke depan lah ya. Di sini kita lihat ini ada jalur utara sampai dengan selatan ya, yang kita tahu adalah yang sudah jadi merupakan jalur Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, dan yang saat ini sedang dibangun adalah fase kedua, tapi di sini ditulisnya MRT 2 atau koridor 2 ya, yaitu Bundaran HI Kota, dan untuk yang Kota sampai dengan Ancol itu berbeda sendiri ya teman-teman. Di sini terlihat MRT 3 masuk ke koridor 3 padahal masih masuk fase 2. Ya mungkin ada perbedaan pelaksanaannya pada saat direncanakan dengan pada saat pembangunan, tapi secara jalur rasanya tidak berbeda ya teman-teman. Di sini tetap dari Lebak Bulus sampai dengan Ancol Barat, dan kalau teman-teman tadi perhatikan di video itu sebenarnya perencanaan awalnya adalah namanya dari Lebak Bulus sampai dengan Kampung Bandan. Ya kita lihat aja nanti proses konstruksinya seperti apa. Dan di sini ada jalur barat sampai dengan ke timur ya, yaitu dari Kalideres sampai dengan ujung Menteng. Dimana tadi teman-teman juga lihat jalur penuhnya itu adalah dari Balaraja sampai dengan Cikarang. Itu jalur yang sangat jauh sih kalau diperhatikan ya. Kita nggak tahu kapan nanti akan dibangunnya dan selesainya, dan nampaknya memang sangat lama ya teman-teman kalau diperhatikan dari pola pembangunan MRT dan LRT sampai hari ini. Dan berikutnya ada MRT 06 ya. Ini ada Lebak Bulus, yaitu maksudnya MRT koridor 6 Lebak Bulus sampai dengan Peak. Dan kalau di perencanaan tadi yang teman-teman pas saksikan itu masuk ke outer line, yaitu lingkar luar dari perencanaan MRT itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada MRT 5 ya, koridor 5, yaitu Fatmawati Kampung Rambutan. Yang kalau teman-teman perhatikan juga di perencanaan awalnya yang tadi di video adalah ini merupakan masuk rute dari Fatmawati sampai dengan Marunda. Ya nanti dari sini kalau dilihat dari perencanaannya itu nanti akan diteruskan sampai ke utara Jakarta. Dan di sisi sini nanti juga ada lingkar luarnya ya, lanjutan dari Peak ini. Kalau di sini baru direncanakan sampai Lebak Bulus, tapi nanti di sini akan ada lanjutannya lagi kemungkinan ya sampai dengan Cilincing. Ya begitulah perencanaan besarnya ya, gambar besarnya. Kita hanya cuma bisa berharap semoga masa depan Jakarta, walaupun ada kemungkinan, bukan kemungkinan sih, memang akan pindah ibu kotanya, tapi biar bagaimanapun perekonomiannya tidak ikut pindah ya teman-teman. Tetap Jakarta menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Yang pindah itu pusat pemerintahannya. Jadi biar bagaimanapun Jabodetabek pasti akan tetap padat, akan tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekitarnya ya. Dan akomodasi transportasi massal seperti ini rasanya sangat diperlukan di sekitaran Jabodetabek, karena untuk mengakomodir ya wilayah di Jabodetabek dengan arus keluar masuk orang yang setiap harinya sangat padat ya teman-teman. Dan saya pribadi kalau benar-benar transportasi massal ini jadi ya, kita cuma bisa berharap saja ya semoga pemimpin kedepannya bisa memfokuskan terus pembangunan transportasi massal seperti ini. Saya pun akan mengurangi dengan penggunaan kendaraan pribadi. Rasanya seperti itu ya, karena dilihat dari skemanya saja, perencanaannya saja sudah sangat benar-benar mengakomodir hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Luar biasa ya. Kita nggak tahu dana yang dibutuhkan berapa, pastinya sangat besar, apalagi dengan pandemi saat ini. Pemerintah terus mengeluarkan dana untuk penanggulangan pandemi, tapi pembangunan tetap harus berjalan dengan kendala yang tidak sedikit ya teman-teman. Oke, mungkin di next video kalau teman-teman tertarik kita akan coba bahas trase ataupun jalur pembangunannya. Apakah menarik untuk dibahas? Teman-teman bisa tulis di komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu perencanaan pembangunan jalur kereta MRT ataupun LRT yang saat ini sedang dilakukan pembangunan. Kira-kira jalur mana saja sih yang akan dibangun ke depannya? Teman-teman kiranya lewat video ini bisa menambah informasi buat teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.